Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rian Ova Prasetya dengan NIM 21095111043, mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai pertumbuhan sel bakteri yang dimana dosen pengampu pada mata kuliah bakteriologi dan mikologi kali ini adalah Bapak Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabeksung, MSI. Yang pertama ada definisi. Jadi bakteri ini seperti makhluk hidup lainnya melakukan reproduksi untuk mempertahankan spesiesnya. Sel bakteri dapat bereproduksi dengan baik jika didukung oleh keberadaan nutrisi dan faktor-faktor lain yang dibutuhkan. Bakteri adalah organisme bersel satu, berkembang biak dengan membelah diri atau yang disebut aseksual, yaitu perkembangan biak dengan cara memanjangkan sel kemudian diikuti dengan pembelahan inti yang disebut pembelahan biner, dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil. Fase pertumbuhan bakteri merupakan fase pembelahan sel bakteri yang melalui beberapa fase, yaitu yang pertama fase lag, fase logaritma dan atau fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Sebelum saya menjelaskan mengenai keempat fase pertumbuhan bakteri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembelahan biner ini. Jadi pembelahan biner itu adalah proses yang paling umum dijumpai pada kebanyakan bakteri. Pembelahan biner ini bisa disebut pembelahan biner melintang, yaitu suatu proses reproduksi aseksual. Setelah pembentukan dinding sel melintang, maka sebuah sel tunggal membelah menjadi dua sel. Masing-masing sel baru tersebut disebut sel anak. Pada gambar di sebelah kanan bisa dilihat ini menunjukkan contoh pembelahan biner, di mana dimulai dari sel induk yang kemudian sel induk ini memanjangkan selnya. Kemudian ia akan membentuk sekat dinding sel dan menyebarkan komponen genetik. Setelah itu, sel dan komponen genetik membelah menjadi dua dan memisahkan diri menjadi dua sel. Masing-masing sel tersebut akan mengulangi proses pembelahannya. Pada proses pembelahan selnya mengakibatkan terbentuknya dua organisme baru. Pada tumbuhan dan hewan tingkat tinggi atau yang disebut multiseluler, pembagian sel hanya akan mengakibatkan pertumbuhan individunya. Sekarang kita masuk ke fase pertumbuhan bakteri yang pertama, yaitu fase lag atau fase adaptasi atau juga bisa disebut fase penyesuaian. Jadi pada fase ini, sel bakteri mulai mengadakan adaptasi sebelum mengadakan pembelahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa enzim yang mungkin belum disintesis. Lamanya fase ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama medium dan lingkungan pertumbuhan. Jika medium dan lingkungan pertumbuhan sel tersebut seperti sebelumnya, maka tidak perlu adaptasi. Tetapi jika kondisi nutrien dan lingkungan baru sangat berbeda dengan sebelumnya, maka diperlukan waktu penyesuaian untuk mensintesis enzim-enzim yang dibutuhkan oleh metabolisme. Yang kedua yaitu jumlah inokulum. Jumlah awal sel yang semakin tinggi akan mempercepat fase adaptasi. Fase adaptasi mungkin berjalan lambat karena yang pertama, kultur dipindahkan dari medium yang kaya nutrien ke medium yang kandungan nutriennya terbatas. Yang kedua, mutan yang baru terbentuk. Dan ketiga, kultur yang dipindahkan dari fase statis ke medium baru dengan komposisi sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu fase logaritma atau eksponensial. Pada fase ini disebut juga fase log atau logaritmik. Pada fase ini terjadi pembelahan sel dengan cepat dan konstan atau stabil. Pertambahan jumlah sel mengikuti kurva logaritmik. Sel membutuhkan energi lebih banyak jika dibandingkan dengan fase-fase lain. Kecepatan pertumbuhan sel sangat dipengaruhi oleh pH atau derajat keasaman, nutrien, kelembapan udara, dan sifat genetik yang diturunkannya. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat dan setiap sel dalam populasi membelah menjadi dua sel. Selanjutnya ada fase stasioner. Pada fase ini, jumlah sel tetap atau jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Ukuran sel lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun nutrisi berkurang. Zat makanan mulai berkurang dan akan habis.
sel menjadi lebih tahan terhadap keadaan ekstrim, misalnya panas, dingin, radiasi, dan bahan kimia. Pada fase ini juga terjadi penumpukan metabolit beracun. Keadaan ini mengakibatkan pertumbuhan sel terhenti sama sekali. Selanjutnya ada fase kematian. Pada fase kematian ini merupakan fase terakhir, di mana sel bakteri mulai mengalami kematian. Pada fase ini juga, sel-sel akan mengalami kematian dipercepat. Hal ini disebabkan nutrien sudah habis, energi cadangan di dalam sel sudah habis, peningkatan zat-zat toksik yang akan meracuni sel-sel bakteri. Setelah kita mengetahui fase pertumbuhan bakteri, kita juga perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sel bakteri. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama, nutrisi. Semua organisme, termasuk sel bakteri, membutuhkan yang namanya nutrisi. Beberapa hal yang mendasari bakteri untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, yaitu yang pertama, semua organisme membutuhkan energi. Yang kedua, semua organisme membutuhkan karbon. Yang ketiga, semua organisme membutuhkan nitrogen. Yang keempat, semua organisme membutuhkan belerang atau sulfur. Yang kelima, semua organisme membutuhkan beberapa unsur logam, di antaranya natrium, kalsium, magnesium, zinc, dan lain-lain. Yang keenam, semua organisme membutuhkan vitamin. Dan yang ketujuh, semua organisme membutuhkan air. Nutrien-nutrien ini dapat masuk ke dalam sel bakteri melalui beberapa cara, yaitu yang pertama ada yang namanya difusi pasif. Jadi nutrisi dapat masuk dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Pada proses ini tidak ada interaksi antara molekul dengan bahan apapun pada membran sel. Pergerakan molekul yang terjadi adalah secara acak. Yang kedua ada difusi dipercepat. Jadi nutrien dapat masuk dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yang mana kecepatan pergerakan molekul lebih tinggi dibandingkan dengan proses difusi pasif. Kecepatan pergerakan molekul ini disebabkan proses pergerakannya dibantu oleh protein pada membran sel yang disebut permease. Sifat enzim permease yaitu bekerja secara spesifik, bersifat terinduksi, dan kecepatan maksimum pada konsentrasi substrat tertentu. Molekul solut bergabung secara reversibel dengan molekul penghantar atau porter. Yang ketiga itu ada transportasi aktif, atau nutrien bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dalam proses ini dibutuhkan enzim permease dan energi untuk membantu kerja enzim tersebut. Sebagai contoh adalah masuknya laktosa ke dalam sel, sehingga afinitas permease terhadap laktosa di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Pada proses ini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama, pengikat solut di situs penerima pada protein penghantar yang terikat pada membran. Yang kedua, translokasi kompleks solut penghantar melintasi membran. Yang ketiga, penggandengan translokasi pada suatu reaksi penghasil energi untuk mengurangi afinitas penghantar protein terhadap solut pada permukaan dalam membran. Dengan demikian, protein penghantar akan melepaskan solut ke dalam sel. Proses ini membutuhkan energi. Cara yang terakhir adalah translokasi. Proses translokasi membutuhkan energi. Langkah-langkah dalam proses ini adalah yang pertama, mula-mula suatu protein tahan panas di dalam sel aktivasi dengan jalan memindahkan sebuah gugus fosfat dari senyawa berenergi tinggi, P atau PEP, pada HPR. Proses pemindahan gugus ini diaktifasi oleh enzim. Yang kedua, pada saat bersamaan, gula bergabung dengan enzim 2 pada permukaan luar membran dan diangkut ke permukaan dalam membran. Yang ketiga, gula kemudian bergabung dengan gugus fosfat yang dibawa oleh HPR teraktivasi. Selanjutnya, kompleks gula fosfat dilepaskan oleh enzim 2 dan kompleks gula fosfat memasuki sel. Faktor selanjutnya yaitu air. Air dibutuhkan untuk perkembangbiakan sel. Kegunaan air untuk sel bakteri adalah untuk mengisi sitoplasma sel yang merupakan komponen terbesar di dalam sel dan sebagai bahan reaktan dalam berbagai reaksi biokimiawi sel bakteri. Faktor selanjutnya yaitu pH. Kondisi keasaman atau pH ini pertumbuhan untuk kelompok bakteri berkisar di antara 6,5 sampai 7,5. Beberapa spesies bakteri dapat tumbuh pada suasana sangat asam dan sangat basah.
Bahan penyangga untuk mempertahankan kondisi pH di dalam suatu media adalah larutan penyangga, yaitu contohnya monopotasium fosfat. Selain itu, bahan-bahan seperti pepton yang ada di dalam bahan nutrisi tersebut dapat berfungsi sebagai larutan penyangga. Dan faktor selanjutnya yaitu ada suhu. Penumbuhan sel bakteri dapat dipengaruhi oleh suhu. Suhu berpengaruh nyata terhadap kerja enzim dan pertahanan struktur sel bakteri. Berdasarkan suhu pertumbuhannya, bakteri ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bakteri psikrofilik, yaitu pertumbuhannya di suhu minus 5 sampai 30 derajat Celcius. Untuk suhu optimum yaitu 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada bakteri mesofilik, yaitu suhu pertumbuhannya 10 sampai 45 derajat Celcius. Untuk suhu optimumnya yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Dan bakteri yang ketiga itu adalah bakteri termofilik, yaitu suhu pertumbuhannya 25 sampai 80 derajat Celcius. Suhu optimumnya itu 50 sampai 60 derajat Celcius. Sel bakteri yang berspora dapat bertahan terhadap perlakuan suhu tinggi. Faktor selanjutnya yaitu tersedianya oksigen. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, maka bakteri dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama anaerob obligat, yaitu bakteri hanya tumbuh di bawah kondisi tanpa oksigen. Oksigen bersifat toksik bagi sel bakteri kelompok ini. Yang kedua itu ada anaerob aerotoleran. Bakteri ini tidak terbunuh dengan adanya oksigen. Bakteri ini juga dapat hidup secara optimum pada kondisi tanpa oksigen. Yang ketiga itu ada anaerob fakultatif. Bakteri ini mampu tumbuh baik pada kondisi ada oksigen maupun tanpa oksigen. Yang keempat ada aerob obligat, yaitu bakteri yang selalu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Dan yang terakhir itu ada organisme mikroaerofilik, yaitu tumbuh baik di bawah tekanan oksigen yang rendah. Pada suasana yang bertekanan oksigen tinggi akan menghambat pertumbuhannya. Faktor selanjutnya adalah komponen antimikroba. Medium pembiakan sel bakteri yang mengandung antimikroba dapat menghambat pertumbuhan sel bakteri. Komponen antimikroba yang terdapat dalam suatu makanan atau medium dapat melalui salah satu dari cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu terdapat secara alami di dalam suatu bahan makanan. Dan yang kedua terbentuk selama pengolahan oleh jasad renik tubuh selama fermentasi makanan. Dan faktor yang terakhir yaitu adalah faktor-faktor lainnya, yaitu beberapa bakteri membutuhkan konsentrasi garam yang cukup tinggi di dalam suatu medium pertumbuhannya. Bakteri jenis ini disebut dengan halofilik. Halofilik obligat adalah kelompok bakteri yang mensyaratkan adanya konsentrasi garam NaCl yang tinggi untuk pertumbuhannya. Halofilik fakultatif adalah kelompok bakteri yang dapat tumbuh dalam larutan garam NaCl tetapi tidak mensyaratkannya. Yang terakhir juga ada kelompok bakteri tertentu membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya, khususnya bakteri fotosintetik seperti bakteri sulfur hijau, bakteri sulfur ungu, dan bakteri non-sulfur ungu. Bakteri-bakteri tersebut memiliki klorofil yang mampu mengabsorpsi energi matahari untuk proses fermentasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan dan kesalahan-kesalahan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.